Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal kami dari kelompok 4 dengan judul penerapan algoritma random forest dalam prediksi bug berbasis ISO 9126 pada sistem e-learning open source Moodle. Dengan anggota saya sendiri Nur Hadis dengan NIM 2043. Saya Galanda Mario Arya Bramantia dengan NIM akhir 2009. Saya Rahmat Surya Andika dengan NIM akhir 2070. Saya Monika Karolin Bule dengan NIM akhir 2035. Saya Rama Maulana dengan NIM akhir 2052. Dan saya Harel Jose dengan NIM akhir 2027. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada bab satu di bagian pendahuluan ada terdapat beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga batasan masalah. Ini bisa di next slide. Nah, dari latar belakang yang kami ambil, yang pertama, e-learning seperti model telah banyak digunakan di dunia pendidikan karena kemudahan akses dan pengelolaan materi secara daring. Namun, bug dalam sistem masih menjadi tantangan teknis yang dapat mengganggu pengguna. Prediksi bug sejak dini diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Algoritma random forest efektif dalam klasifikasi dan prediksi bug dengan akurasi tinggi. ISO 9126 sebagai standar kualitas perangkat lunak memberikan metrik terukur untuk menilai aspek perangkat lunak seperti fungsionalitas, keandalan, dan efisiensi. Dengan menggabungkan Random Forest dan ISO 9126, prediksi bug pada model menjadi lebih efektif dan terstruktur. Mungkin bisa dilanjut ke selanjutnya. Nah, pada proposal kami terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana algoritma random forest dapat meningkatkan akurasi prediksi bug dalam sistem e-learning model. Yang kedua, apa saja faktor kualitas perangkat lunak menurut ISO 9126 yang mempengaruhi munculnya bug pada model. Dan yang ketiga, bagaimana random forest memanfaatkan metrik ISO 9126 untuk prediksi bug yang lebih efektif. Dan yang terakhir, apa dampak prediksi bug berbasis random forest terhadap perbaikan, pemeliharaan, dan pengalaman pengguna model. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian proposal kami. Yang pertama, menganalisis penerapan algoritma random forest dalam meningkatkan akurasi prediksi bug pada sistem e-learning model. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak model berdasarkan standar ISO 9126. Yang ketiga, menghubungkan metrik ISO 9126 dengan algoritma random forest untuk memprediksi bug dalam model. Dan terakhir, menilai dampak penerapan prediksi bug berbasis algoritma random forest terhadap pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak model. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan akurasi prediksi bug. Nah, ini bertujuan untuk membantu pengembang mendeteksi dan memperbaiki bug secara lebih cepat dan tepat. Yang kedua, peningkatan kualitas modelnya. Nah, dilakukan integrasi metrik ISO 9126 untuk mendukung kualitas fungsionalitas, keandalan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang ketiga, pemeliharaan proaktif. Di sini algoritma random forest memungkinkan pendekatan prediktif terhadap bug bukan reaktif. Kemudian efisiensi biaya dan waktu, dikarenakan prediksi dini akan mengurangi kebutuhan pemeliharaan yang berulang dan mahal. Dan yang terakhir, peningkatan pengalaman pengguna, di mana sistem lebih stabil dan nyaman digunakan dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya fokus menganalisis prediksi bug pada sistem e-learning model. Dan yang kedua, algoritma yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada random forest. Yang ketiga, penelitian ini memprediksi bug berdasarkan data historis terkait masalah teknis dalam model. Dan yang terakhir, analisis kualitas perangkat lunak dilakukan berdasarkan standar ISO 9126, khususnya fungsionalitas, keandalan, dan pemeliharaan. Baik, selanjutnya adalah bab 2 tentang tinjauan pustaka. Di bab 2 ini, kita akan membahas tentang research gap, model sebagai platform e-learning, bug dalam perangkat lunak, ISO 9126 dalam kualitas perangkat lunak, dan yang terakhir adalah algoritma random forest yang kami gunakan sebagai metode untuk meneliti jurnal penelitian kami ini. Yang pertama ada research gap. Di sini kita membahas 3 paper yang sebelum
di tahun sebelum 2025 ini untuk mendukung dasar atas penelitian yang kita buat. Yang pertama ada machine learning methods for quality prediction in manufacturing inspection di tahun 2020. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengusulkan model klasifikasi untuk memprediksi kualitas kepatuhan di jalur produksi multimodel. Kesimpulan dari penelitian itu adalah XGBoost memprediksi kualitas inspeksi dengan akurasi kurang lebih 98,8% dengan akurasi dan Cohen kappa sebesar 0,91 dengan fitur proximity to changeover sebagai kunci sementara penelitian lanjutan perlu validasi eksternal dan peningkatan interpretabilitas model. Dan terdapat gap, yaitu sedikit studi yang mengangkat prediksi kualitas kepatuhan secara menyeluruh di jalur multimodel. Yang kedua, hanya menguji pada satu dataset publik, yaitu kasus tunggal, dan belum ada validasi eksternal. Yang ketiga, belum ada analisis akar penyebab atau interpretabilitas model. Lalu untuk kontribusi dari penelitian kami untuk menanggulangi gap tersebut adalah yang pertama, membuktikan secara empiris bahwa ML atau machine learning dapat memprioritaskan base inspeksi secara proaktif di era industri 4.0. Lalu yang kedua adalah memberi panduan praktis mengenai evaluasi model Cohen-Kappa dan control overfitting. Lalu untuk jurnal yang kedua adalah Ransomware Detection Using Random Forest Technique di tahun 2020. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengevaluasi efektivitas beberapa algoritma machine learning untuk prediksi bug, termasuk random forest, live bias, logistic regression, dan juga SVM. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah random forest itu merupakan algoritma yang konsisten dan kuat dalam memprediksi bug. Namun pendekatannya masih bersifat teknikal, tidak mempertimbangkan aspek atau standar kualitas seperti ISO 9126 ataupun COVID dan juga standar yang lain. Jadi terdapat gap di sini, penelitian itu tidak menggunakan standarisasi yang jelas seperti ISO atau COVID untuk melakukan pengembangannya, dan juga softwarenya itu tidak berfokus kepada satu bidang, jadi masih in general seperti itu. Terus kontribusi yang dapat kami berikan adalah yang pertama, memberikan aspek kualitas yang lebih jelas menggunakan ISO 9126 dan juga menargetkan eh, sistem yang lebih tertuju, yaitu kita menggunakan e-learning model. Lalu untuk research gap yang ketiga adalah judul papernya COVID-19 Patient Health Prediction Using Boosted Random Forest Algorithm. Itu tujuannya adalah untuk memprediksi tingkat keparahan dan hasil akhir pasien COVID-19 menggunakan boosted random forest. Jadi di sini tujuannya itu adalah membuat prediksi eh, kondisi kesehatan pasien COVID-19 dengan menggunakan random boost forest. Di sini gapnya adalah di penelitian itu dia menggunakan boosted random forest, yaitu random forest biasa, tapi menggunakan suatu tools untuk lebih meningkatkan kualitas random forest itu menggunakan Adabus. Nah, kontribusi kami adalah membandingkan apakah sebenarnya menggunakan random forest saja cukup tanpa perlu menggunakan bus seperti Adabus itu tadi. Selanjutnya adalah model sebagai platform e-learning. Yang pertama, model adalah LMS atau Learning Management System berbasis modular dan open source. Yang kedua, digunakan untuk mengelola proses pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, mempermudah akses materi, komunikasi, dan tugas antara dosen dan mahasiswa. Yang keempat, menyediakan fitur lengkap seperti video, forum diskusi, materi, obrolan, dan juga kuis. Lalu yang terakhir adalah mendukung pembelajaran yang dinamis dan juga interaktif. Berikutnya yaitu bug dalam perangkat lunak. Nah, bug dalam perangkat lunak ini adalah suatu kesalahan atau cacat yang menyebabkan perangkat lunak itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, menurut Talita Widya di tahun 2021, bug merupakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dalam sistem perangkat lunak. Selain itu, istilah error sering dianggap berkaitan erat dengan bug. Namun sebenarnya memiliki suatu perbedaan. Error lebih mengacu pada kesalahan kesalahan di dalam pelaksanaan perintah, bisa karena faktor perangkat lunak maupun perangkat keras. Sementara itu, menurut Noviansah di tahun 2023, bug secara khusus merujuk pada kesalahan atau kegagalan program komputer yang menyebabkan program itu tidak berjalan dengan semestinya. Selanjutnya,
Berikutnya yaitu ISO 2 ISO 9126 dalam kualitas perangkat lunak. Nah, ISO 2126 9126 ini adalah standar internasional yang dikeluarkan oleh ISO untuk menilai kualitas perangkat lunak. Menurut Resgui di tahun 2003, ISO terdiri dari beberapa bagian, yaitu 9126 91261 yang merupakan model kualitas perangkat lunak, ada 91262 dan 3 yang merupakan metrik eksternal dan internal, dan 91264 kualitas dalam penggunaan. Nah, jadi metrik internal ini seperti kompleksitas kode, kohesi, dan coupling dapat digunakan untuk mendeteksi potensi bug. Terus metrik eksternal membantu menilai pengaruh bug terhadap si pengguna. Dan yang terakhir yaitu penggunaan ISO 9126 bersama algoritma random forest memungkinkan prediksi bug yang lebih akurat oleh user oriented, khususnya dalam sistem e-learning seperti Moodle. Next. Nah, yang terakhir yaitu algoritma random forest. Nah, random forest sendiri adalah algoritma ensemble learning berbasis decision tree yang dikembangkan oleh Leo Breiman pada tahun 2001. Nah, algoritma ini memiliki keunggulan dalam hal akurasi serta mampu menangani data dengan kompleksitas yang tinggi. Random forest juga cukup mudah diinterpretasi, sehingga random forest ini tuh banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk untuk prediksi bug pada perangkat lunak. Next. Selanjutnya adalah bab 3 tentang metodologi penelitian. Eh, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian, lalu lokasi dan waktu penelitian, sumber dan jenis data, tahapan penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas penelitian, luaran penelitian, dan jadwal penelitian. Next. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian kami ini merupakan penelitian terapan kuantitatif dengan pendekatan eksperimental berbasis machine learning. Fokus utama dari penelitian kami adalah membangun dan mengevaluasi model prediksi bug menggunakan algoritma random forest dengan indikator kualitas perangkat lunak mengacu pada standar ISO 9126. Lalu untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian kami ini dilakukan secara daring dengan sumber data dari repositori dan bug tracker Moodle. Jadwal pelaksanaannya dimulai dari bulan April sampai bulan Juni tahun 2025. Lalu sumber dan jenis data. Data yang digunakan adalah data sekunder dari yang pertama adalah repositori Moodle untuk kode dan copy history-nya. Lalu ada bug tracker Moodle dari Jira atau Tracker, dokumentasi sistem dan modul, serta metrik kualitas atau SonarQube dan Cikametrics. Next. Lalu untuk tahapan penelitian, yang pertama ada studi literatur dengan mengenai model ISO 9126, bug prediction, dan random forest. Lalu pengumpulan dan pemrosesan data mencakup ekstraksi data bug dan matriks kualitas. Lalu ada pemodelan dan pelatihan random forest, tuning hyping parameter, dan validasi dengan k-fold cost validation. Lalu ada evaluasi dan analisis hasil menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC. Lalu untuk instrumen penelitiannya, untuk perangkat kerasnya, untuk prosesor Intel Core i5 ke atas dengan RAM 8 GB dan storage minimal 256 GB. Perangkat lunak dan tools ada Python, Scikit-learn, Panda, SonarQube, GitHub, dan tools visualisasi seperti Matplotlib. Next. Untuk teknik analisis data, kita ada tahapan. Yang pertama ada analisis deskriptif. Kita akan menganalisis statistik dasar dengan mean, median, dan deviasi standar, dan visualisasi data menggunakan histogram atau box plot untuk memahami karakteristik fitur seperti LOC, complexity, coupling, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami pola umum dan hubungan antar fitur. Yang kedua adalah predictive modeling menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi apakah suatu modul perangkat lunak bagi atau tidak. Dataset
akan dibagi menjadi data latih dan uji dengan pembagian 80% data latih dan 20% data uji dengan divalidasi menggunakan tenfold cross validation. Lalu yang kedua ada evaluasi dan interpretasi. Nantinya kita akan menilai performa model menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score, dan AUC. Untuk confusion matrix akan digunakan untuk melihat distribusi prediksi benar atau salah. Yang terakhir ada analisis kesalahan dengan mengaitkan standar ISO 9126. Nantinya kita akan menelusuri kesalahan prediksi, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengevaluasi apakah fitur atau ketidakseimbangan data menjadi faktor utama. Hasilnya nanti akan digunakan untuk meningkatkan kualitas model. Next. Oke, masuk ke bagian validitas penelitian dan juga reliabilitas dari penelitian itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan pada teknik analisis data, untuk penelitian ini akan menggunakan berbagai metode evaluasi prediktif sendiri untuk memastikan kesesuaian antara tujuan dan juga hasil yang dicapai. Mungkin beberapa metode evaluasi yang digunakan adalah yang pertama ada akurasi, di mana akurasi ini mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan jumlah total data yang diuji. Kemudian ada precision and recall, yang di mana precision ini mengukur proporsi prediksi positif yang benar-benar benar atau bug prone. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa bug ini yang terdeteksi oleh model merupakan benar-benar bug yang berisiko. Kemudian ada recall, di mana recall ini mengukur proporsi bug yang berhasil terdeteksi oleh model dibandingkan dengan jumlah total bug yang ada. Recall yang tinggi berarti model berhasil menemukan sebagian besar dari bug. Kemudian ada F1 score, yang dimana memberikan keseimbangan antara ketepatan dan kelengkapan, yang berarti rata-rata harmonis dari precision dan recall, memberikan gambaran seimbang antara keduanya. Ini merupakan sangat penting jika data yang didapatkan itu tidak seimbang. Kemudian ada ROC atau Receiver Operating Characteristic Curve, yang dimana menggambarkan kinerja model pada berbagai ambang batas klasifikasi. Kemudian ada AUC atau Area Under the Curve, yang dimana mengukur seberapa baik model membedakan antara dua kelas, yaitu bug dan non-bug. Lalu ada confusion matrix, di mana confusion matrix ini merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan performa model dalam hal klasifikasi. Ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas, yakni bug prone dan non-bug prone. Dengan menganalisis confusion matrix, kita dapat memahami seberapa banyak bug yang terdeteksi dengan benar, serta beberapa banyak yang terlewatkan atau salah terklasifikasi sebagai bug. Lalu ada proses evaluasi dan hasil evaluasi, di mana untuk proses evaluasi ini model random forest yang telah dilatih menggunakan data historis bug uh, pada sistem Moodle ini menggunakan data uji yang berbeda secara acak untuk mengevaluasi performanya secara objektif. Teknik cross validation ini juga digunakan untuk mencegah overfitting dengan membagi dataset ke dalam beberapa subjek pelatihan dan juga pengujian secara bergantian. Kemudian untuk hasil evaluasinya sendiri, evaluasi yang baik tentunya menunjukkan bahwa model random forest mampu memprediksi area rentan bug secara akurat dan minim kesalahan. Evaluasi ini membantu pengembang dalam mengoptimalkan model, mendeteksi bug lebih dini, serta meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna. Next. Kemudian ada luaran penelitian. Penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran utama yang bermanfaat secara akademik maupun praktis. Luaran ini berkaitan dengan pengembangan model prediksi kualitas perangkat lunak dan menggunakan pendekatan machine learning berbasis random forest. Luaran yang diharapkan itu meliputi proposal sebagai tugas akhir mata kuliah manajemen kualitas perangkat lunak, kemudian dataset yang terstruktur yang berisi metrik perangkat lunak dan juga kayak label bug atau tidak bug. Kemudian ada model machine learning random forest yang sudah terlatih dan juga sudah tervalidasi. Kemudian ada evaluasi performa model berdasarkan metrik klasifikasi, yakni akurasi, precision, recall, and F1 score. Kemudian ada laporan hasil penelitian dan juga artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan. Kemudian rekomendasi pengembangan perangkat lunak berbasis data kualitas coding. Next. Dan yang terakhir, di sini sudah ada jadwal penelitiannya, di mana
tahapan penelitian ini dibagi ke dalam aktivitas dan berlangsung selama 3 bulan, mulai dari April sampai Juni 2025. Di sini sudah terlihat bahwa yang pertama di bulan April kita akan melakukan studi literatur, kemudian pada bulan Mei kita akan melakukan beberapa aktivitas, yakni pengumpulan dan ekstraksi data, kemudian pemrosesan dan labeling, lalu ada pelatihan dan pengujian model. Dan pada bulan Juni kita akan melakukan evaluasi dan analisis hasil serta penyusunan laporan. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 terkait progres proposal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.